Assalamualaikum, siang Kak. Buat Kak Fajar Muharam di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Oke, sekedar dokumentasi singkat sebelum pengiriman. Tujuannya cuma tes singkat aja sih. Cuma tes singkat buat pastiin barang dikirim, di packing sebelum sampai ke kakaknya itu dalam kondisi nyala, berfungsi dengan baik. Oke, mohon maaf kalau ada yang kurang detail, kurang jelas. Kakaknya boleh lanjut cek lebih lanjut nanti di tempat kakaknya. Ini cuma sekedar tes singkat aja. Dan sebelum dilanjut, sedikit meluruskan, video ini dibuat tanpa ada maksud sedikit pun untuk menggurui ya istilahnya. Ini murni cuma buat dokumentasi pengiriman aja. Oke, diulang ya. Buat Kak Fajar Muharam di Bekasi, satu paket motherboard dan prosesor MSI X370 Gaming Pro Carbon, eh, plus prosesor AMD Ryzen 9 3900X. Pesanan ini via Tokopedia. Sekarang hari Minggu tanggal 7 September jam 11.28, hampir setengah 12 siang ya. Kita mulai. Sekarang kondisi komputer dimulai dari kondisi mati, cek sebentar, lanjut lagi ke shutdown, habis itu close up fisik sedikit, setelah itu baru packing. Kita nyalain dulu. Oke, udah nyala, pas muter. Nah, di sini ada easy debug ya, ada LED 4 titik. Masing-masing tulisannya ini paling kanan CPU, DRAM, VGA, lalu boot. Kalau misalkan kakaknya nanti sempat mengalami sedikit troubleshoot pas lagi pengetesan awal atau ada gejala kendala semacam no display, kakaknya tinggal cek aja di sini LED debugnya stucknya di label yang mana. Nah, geser ke sini, ini lampu nyala ya yang heatsink chipset, armor IO shield juga nyala. Ini slot RAM udah keisi semua. Slot VGA yang atas pakai GTX 1052 GB, slot VGA yang bawah ini pakai GT610, dan slot VGA yang paling bawah ini yang ketiga dites pakai WiFi receiver. Nah, sekarang buat slot M2 nya ini yang atas dites pakai WD 500 GB, nanti bisa dicek di device manager. Yang ini pakai SanDisk 256 GB. Oke, kita geser ke belakang. Di sini ada port USB, di sini 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6, dan ini 7. Oke. Yang paling atas ini atas bawahnya pakai mouse dan keyboard. Ini flash disk 2 biji, ini juga flash disk 2 biji, dan yang paling bawah ini pakai hard disk eksternal 500 GB nyambung ke sini. Ini tes pakai cooler standar ya. Ini hanya untuk pengetesan aja, nggak ada stress test sama sekali, untuk tes window aja. Kalau buat dailynya nanti buat pakai harian ini sama sekali nggak disarankan, jangan pakai cooler standar kayak gini karena udah pasti panas nanti prosesornya kalau buat harian. Karena kan dipakai stress test, multitasking, sibuk kerja dan segala macam. Kalau ini nggak ada stress test apapun, hanya sekedar tes window aja. Kita cek device manajernya dulu. Oke, di disk drive ya. Nah, ini kita sesuaikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 storage ya. Nah, kita hitung samakan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, sorry ada driver scan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah sesuai. Nah, buat display adapternya GTX 1050 sama GT610. Karena yang bawahnya ini pakai WiFi receiver. Di sini bisa dicek WiFi-nya udah tersambung
Sekarang lanjut ke GPU-Z, CPU-Z, sorry. Nah ini AMD Ryzen 9 3900X 12 core 24 thread, mainboard MSI X370 Gaming Pro Carbon, VBIOS 1Q6 yang 2024. Oke, geser ke tab sebelah kanan. Nah ini slot RAM 1 detek ya, Corsair. Slot RAM 2 detek, Apacer. Slot RAM 3 Corsair. Slot RAM 4. Nah ini ada yang buat merek Oloy yang paling pinggir. Intinya ini udah detek semua. Oke, slot SATA-nya ini, fungsi SATA-nya dites pakai Samsung 256 GB. Oke, cukup segitu aja paling kak. Mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi kekhawatiran dalam proses transaksi sama kita ya. Mudah-mudahan cukup membantu. Sekian buat tesnya, paling kita lanjut shutdown. Kita liatin fisiknya. Geser dulu biar kelihatan dibongkarnya. Ini nokat, nggak ada dipindahin ke arah lain dulu kameranya. Ini prosesnya sampai akhir tetap fokus ke barang kakaknya. Untuk yang atas tadi pakai WD black. Ini untuk yang bawah pakai SanDisk.
mulai dari bawah. Ini IO shieldnya. Kita stop di sini sebentar. Nah, ini ada SN. Serial numbernya 60176A3201B 1707001895. Nah, ini nanti kakaknya tinggal disesuaikan aja ya buat pastiin sama nggak nih barang yang barusan dites sama yang diterima kakaknya nanti tinggal disesuaikan dari SN-nya aja. Oke. Prosesornya. Masih utuh semua ya, nggak ada yang patah-patah. Sip, kita pasang lagi sebentar, kotor. Sip. Bersih bekas pastanya, masih utuh semua pinnya. Dipasangin lagi dulu.
lanjut packing ya.
packingnya beres ya. Terus satu lagi di sini lebih ke, mohon maaf, ada miskomunikasi mungkin terkait masalah pengiriman barangnya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah penyampaian yang bikin kakaknya bingung dan sebagainya. Ini sekedar memperjelas saja kenapa paketnya baru besok bisa kita kirim. Sementara kakaknya kemarin request minta dikirim di hari yang sama. Oke. Last chat sebelum pesanan masuk. Nah, ini ya. Bisa langsung packing ya, Kak. Nah, ini tanda tanya. Saya sedikit telat ngebalasnya. Di sini saya balas untuk reguler siap dikirim di hari yang sama, itu kemarin hari Sabtu. Kalau untuk same day baru bisa kirim Senin. Nggak lama kemudian, selang 1 jam lebih gitu, kakaknya ngabarin kita udah ditransfer. Nah, notif kan muncul ya, notifikasi chat tuh muncul di sini. Kita langsung langsung klik, muncullah ke sini tampilannya, langsung ke halaman chat. Nah, langsung kita balas, siap, izin diproses dulu ya, makasih. Nah, itu. Nah, setelah itu saya cek halaman transaksinya. Pas mau kita proses packing kirim. Nah, di sini saya lihat ada someday. Nah, otomatis kan, mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa kirim di hari yang sama kemarin gitu. Dan itu udah kita infokan sebelumnya. Maka dari itu saya pun nggak lanjut chat kakaknya ya. Saya nggak lanjut chat kakaknya karena saya pikir ya udahlah, kakaknya mungkin lebih percaya sama someday. Kita nggak ada same day, dan kita nggak ada masalah, ya sudahlah, kita lewatin hari itu. Nah, setelah itu tadi pagi kakaknya tanya ke kita, nah sebentar, nah ini tanya ke kita tadi pagi tuh jam setengah 5 lebih, jam 5 subuh kurang ya, nggak jadi kirim. Saya info balik, kayaknya kakaknya nggak sadar ekspedisinya yang di pick someday, SMD. Nah, ini kita bilang mohon maaf, apa sih, kemarin nggak jadi karena kakaknya pilih someday, SMD, harusnya reguler. Nah, paketnya udah masuk ekspedisi belum? Paketnya belum masuk ekspedisi karena kita juga nggak bisa proses. Dan udah kita infokan juga, kalaupun mau tetap ganti itu nggak ada masalah sebetulnya ya. Mau ganti ke reguler pun, cuma hasilnya bakalan tetap sama karena ekspedisi yang dipakai di regulernya JNE. Dan sementara JNE itu buat hari Minggu libur. Tetap ujung-ujungnya masuknya nanti dikirimnya besok-besok juga. Pertama, waktu pengirimannya nggak akan bisa rubah. Kedua, takutnya, khawatirnya, kasihan kakaknya kan, takutnya belanjanya pakai voucher nih. Kalau pakai voucher nanti begitu transaksi ulang, vouchernya udah keburu hangus, dapatnya harga normal lagi. Nah, ini kan itu namanya belum dikirim. Betul, memang belum dikirim karena kita nggak bisa proses. Klik atur pesannya itu masih gray out, masih warna abu, nggak bisa diklik. Kalau udah packing, masuk masuk ekspedisi itu. Nah, belum bisa di packing. Karena kalaupun kita langsung packing di hari yang sama ataupun di packing hari ini, jalannya tetap besok. Nah, kita udah infoin lagi. Nah, ini yang packingnya tetap kita, bukan ekspedisi. Kita udah beres packing baru kasih ke ekspedisi. Dan buat Paxel, ini buat someday itu masuknya nantinya ke Paxel. Paxel nggak bisa apa, nggak bisa drop out, nggak bisa drop barang, cuma bisa pick up. Dan berhubung sekarang hari Minggu, ini kliknya udah bisa, tapi Paxelnya nggak akan ada yang pick up karena Paxel hari Minggu libur.
Di sini ya, saya nggak tahu di tempat lain. Kalau di sini libur. Nah, ini kita belum packing karena harus tes ulang dulu sebelum packing. Syukur-syukur saya bisa kasih video seperti ini gitu kan. Kenapa belum bisa langsung diproses? Karena harus dites ulang dulu. Nah, di sini mungkin kakaknya agak kecewa. Saya nggak masalah. Namanya konsumen yang cepet-cepet terus bawaannya, nggak ada masalah. Yang penting saya berusaha meluruskan kenapa dan sebabnya apa. Kita nggak bisa kirim langsung. Nah ini, dan memang belum dikirim kata kakaknya. Betul ya, emang nggak bisa kirim. Jangankan untuk kirim, buat klik prosesnya aja itu nggak bisa di halaman sistem transaksinya. Kakaknya udah, ya udah saya ganti aja ya. Nah mungkin kakaknya nggak nyimak chat yang paling atas tadi, yang saya bilang kalaupun harus dikirim ulang ini udah terlanjur, mau ganti kurir ataupun transaksi ulang itu baru bisa lanjutnya besok lagi. Itu kakaknya mau ganti ke reguler atau JNE atau tetap same day di hari ini, balikan lagi. Pertama, transaksi pengirimannya bakalan tetap dilanjut besok. Kedua, ada potensi nanti voucher kakaknya malah hangus. Makanya saya perjelas lagi di sini. JNE hari Minggu libur. Oke. Nah, ini kakaknya kayaknya mulai kecewa. Saya mohon maaf. Mungkin ada saya kurang jelas penyampaiannya dan miskomunikasi. Cuma saya udah sampaikan seadanya. Terus terang kita nggak pernah tunda-tunda pengiriman selama bisa diproses di hari yang sama. Kurirnya masih buka meskipun terkirimnya sempatnya malam, itu pasti kita kirim di hari yang sama kalau memungkinkan. Jarang dikirim ditunda-tunda sampai ke besok kalau bisa di hari yang sama. Makanya di akhir chat, kendalanya kita itu nggak bisa langsung proses karena, nah yang di sini ini saya udah, no ini kan harusnya tulisannya warna hitam. Kalau udah bisa diklik, ini pasti warnanya hitam, nggak akan abu gini. Kalau masih abu seperti ini nggak bisa diklik. Nah sekarang mumpung udah bisa diklik, same day itu proses request pick upnya jam 8 pagi sampai jam 1 apa jam 2 siang kalau nggak salah gitu kan. Nah sementara pesanan kakaknya itu masuk jam 1 lebih, katakanlah masih ada sisa waktu 45 menit sampai jam 2. Itu udah bisa nggak bisa diproses karena kita keteteran. Ada yang harus di packing juga, yang lain pesanan yang lain harus dites ulang juga, antriannya nggak akan cukup. Mohon maaf sebelumnya. Makanya sebelum kakaknya melakukan transaksi kemarin udah kita konfirmasi untuk reguler hari yang sama dan untuk same day baru bisa masuk hari Senin. Terlepas dari semua itu, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf mungkin ada miskomunikasi, penyampaian yang kurang jelas yang bikin apa ngiranya bisa diproses di hari yang sama. Oke, gitu aja. Sekarang kita, nah ini baru bisa diklik bedanya. Nah tadi kan masih abu, sekarang udah hitam. Ini baru bisa diklik, barulah bisa cetak resi. Satu kali klik, klik kedua ini pengiriman untuk cetak resi. Oke, makasih banyak udah order kakaknya.